Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA. Minggu kemarin kita belajar tentang gerak dan gaya. Kita belajar tentang apa-apa saja yang ada di sekitar lingkungan kita, yaitu yang bergerak, yang menimbulkan gaya, hukum Newton, dan lain sebagainya. Habis kita belajar yang ada di luar tubuh, khusus pada pertemuan kali ini kita mempelajari apa yang ada di tubuh kita sendiri, yaitu sistem gerak pada manusia. Kalau kalian sudah punya bukunya, silahkan buka halaman 23. Di halaman 23 yang pertama kita pelajari yaitu rangka. Yang akan kita pelajari yaitu nih, rangka, sendi, dan otot. Lalu gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Istilah-istilah penting yang akan kita pelajari yaitu sistem rangka, osteoblas, osteosit, osifikasi, sendi, tulang, dan otot. Mengapa ini penting untuk dipelajari? Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami organ-organ yang berperan pada sistem gerak, sehingga kamu dapat menjaganya dengan baik. Oke, mari kita mulai. Pertama yaitu rangka. Coba amati tenda ini. Nah, bayangkan tendanya atau kainnya adalah otot kamu, dan yang besi atau tiangnya ini adalah tulang kamu. Kalau misalnya kamu tidak punya rangka atau tidak punya tulang, kamu akan seperti tenda ini, yaitu ngelimpruk kayak gini. Nah, berbeda kalau misalnya ada tiang tendanya, ada tiangnya, jadi tendanya bisa berdiri dengan sempurna. Nah, seperti yang sampean lakukan ini, kalian bisa duduk, kalian bisa tidur, kalian bisa berdiri karena ada yang namanya sistem rangka seperti tenda ini. Nah, sudah paham? Kalau misalnya belum paham di sini, silahkan tanya saya melalui WhatsApp. Nanti dapat nilai. Selanjutnya yaitu kita belajar sistem rangka selanjutnya. Maksudnya lebih detail lagi. Ini merupakan gambar dari sistem rangka manusia. Ada banyak sekali sistem rangkanya, cuma ada satu tapi terdiri dari banyak tulang. Nah, ini ada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang selangka, dan lain sebagainya. Kalian boleh menghafalnya, tapi yang biar sampean mudah, yang paling biasanya salah atau tertukar itu di sini, yaitu tulang pengumpil dan tulang pengumpil dan tulang hasta. Gini cara membedakannya. Kalau tulang pengumpil yaitu lurus dengan ibu jari. Kalau tulang hasta lurus pakai tulang kelingking ini. Nah, biar mengingat-ingat, kalau sistem rangka kayak gini, biasanya kamu ngupil pakai apa? Nah, di sistem rangka ini kalau ngupil pakai ibu jari. Jadi yang lurus ibu jari ini disebut tulang pengumpil, sedangkan tulang hasta lurus dengan jari kelingking atau kelingkingnya sampean kayak gini. Ya, ini cara menghafalkan dua tulang ini yang sering tertukar. Nah, selanjutnya yaitu betis dan tulang kering. Nah, betis itu yang bagian belakang, yang tulang kering bagian depan. Nah, kalian bisa meraba-raba tulang kalian sendiri. Nah, itu tulang betis dan tulang kering. Jadi yang tulang kering yang bagian depan, yang tulang betis bagian belakang. Nah, selanjutnya bisa mudah dipelajari dan dihafalkan. Oke, kita lanjutkan. Setelah mencermati gambar 1.2, kamu dapat mengetahui bahwa tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau humerus,
ya masih kuning. Humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkal telapak tangan atau karpal, dan tulang ruas jari atau falang. Sampean nggak harus menghafal ini kalau misalnya sampean ingin jadi dokter. Oh, ini ada satu lagi, tulang telapak tangan atau metakarpal. Jadi kalau misalnya sampean ingin jadi dokter atau bidang kesehatan, sampean wajib mulai menghafalkan ini. Tapi kalau sampean entah jadi insinyur atau apa, kalian tidak wajib menghafalkan ini, cuma tahu aja. Nah, gitu. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Secara umum ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah fungsi-fungsi tulang. Mari kita cermati. 1, yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Nah, kayak tenda tadi, biar berbentuknya seperti tenda, maka harus ada tulang atau harus ada kawatnya yang tadi itu. Melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Nah, ini fungsinya yaitu melindungi organ-organ dalam kita. Selanjutnya yaitu tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Kalau ada tulang saja, maka tubuh kita tidak bisa bergerak atau tidak, ya intinya tidak bisa bergerak. Jadi harus ada ototnya atau kabelnya kayak gitulah, biar tubuh kita bisa bergerak, alias bisa, ya sampean bisa duduk, bisa merubah, bisa berdiri, bisa tiduran, maksudnya bisa bergerak gitu. Pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Jadi selain memberikan bentuk pada tubuh, melindungi organ, lalu tempat menempelnya otot, tulang juga berfungsi sebagai penghasil sel darah merah. Ya, sel darahnya sampean itu diproduksi di tulang, khusus sel darah merah. Lebih tepatnya di sumsum tulang. Nah, apa aja yang ada di dalam tulang ini? Perhatikan, pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Apakah bentuk tulang tersebut seperti pada gambar 1.22? Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya. Bentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung, terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Nah, seperti pada gambar ini. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluarnya masuknya pembuluh darah dan saraf. Jadi ada tonjolan dan ada lekukan dan juga ada lubang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tonjolan dan lekukan gunanya untuk menempelnya otot, sedangkan lubang berfungsi sebagai jalan masuk keluarnya pembuluh darah. Nah, kenapa tulang kok ada spons atau berongga-rongga ini? Agar tulang itu tidak berat, jadi tulang tetap ringan tapi tetap kokoh. Kalian nggak kesulitan mengangkat tangannya sampean dan lain sebagainya karena ada rongga-rongga ini. Jadi tulangnya tetap ringan tapi juga tetap kuat. Selanjutnya, permukaan tulang ditutupi oleh membran atau suatu lapisan yang menempel dengan kuat. Membran atau lapisan ini itu disebut sebagai periosteum.
Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kering berada di tulang panjang sebagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per second atau 3 juta sel per detik. Ini adalah kecepatan memproduksi sel darah merah, yaitu 3 juta sel per detik. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Biasanya kalau kalian makan ayam, ada namanya tulang muda atau tulang yang lunak kayak gitu. Nah, ini disebut kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung dan telinga. Jadi kalau misalnya kalian pegang telinga kalian, ayo semuanya pegang. Nah, yang kalian pegang itu disebut tulang telinga atau tulang daun telinga. Tulang daun telinga ini sifatnya lentur. Nah, tulang ini disebut sebagai tulang rawan atau kartilago. Nah, yang ada di telinga kalian itu namanya kartilago. Bukan hanya tulang telinga, tapi juga yang lainnya, tapi yang bentuknya, pokoknya tulang yang bentuknya lunak disebut kartilago, hidung dan lain sebagainya. Ini kita skip dulu. Selanjutnya, macam-macam tulang pada sistem rangka. Nah, tadi kan kita sebut-sebut tulang pipa, tulang panjang dan sebagainya. Kita sekarang belajar macam-macam tulang di sistem rangka pada manusia. Tahukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan, tulang jari dan tulang pipi? Coba sekarang rabalah tulang lengan bawah, tulang jari-jari tangan dan tulang pipi. Kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang tersebut tidaklah sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu tulang panjang, misalnya tulang lengene sampean.
tulang pahanya sampean, nah itu disebut tulang panjang. Tulang keringnya sampean, tulang pengumpil, tulang hasta, dan lain sebagainya. Pokoknya bentuknya panjang itu disebut tulang panjang. Sedangkan yang kedua yaitu tulang pipih atau gepeng. Misalnya tulang dada yang ada di depan dada nih sampean, itu tulang dada. Tulang dada masuk ke dalam kategori tulang pipih. Selanjutnya yaitu tulang pendek, misalnya ruas-ruas jari nih sampean, itu disebut tulang pendek. Yang keempat yaitu tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau tulang panggul sampean. Nah, itu bentuknya tidak beraturan. Agar kamu memahaminya, coba lihat gambar 1.23 kayak gini. Nah, tulang dada yang saya sebutkan tadi merupakan tulang ini bentuknya pipih. Jadi gepeng, ini panjang. Nah, ini tidak beraturan. Maksudnya bentuknya tidak terdefinisikan, tidak beraturan. Ini tulang pendek. Nah, itu tadi macam-macam tulang dan bentuk dan ukurannya. Ini adalah kegiatan kalian bisa melakukannya nanti. Selanjutnya yaitu perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Untuk membuktikannya, coba pegang daun telinga kamu, kemudian lipatlah perlahan-lahan. Dapatkah kamu melipat daun telinga kamu? Nah, jadi dulu waktu sampean masih bayi, sampean tulangnya masih lunak. Kalau misalnya saman masih bayi dan sering jatuh, nah waktu saman bayi itu sembuhnya lebih cepat daripada orang-orang yang sudah tua. Karena sampean masih bayi, masih tulangnya masih lunak dan mudah disembuhkan oleh tubuh sampean sendiri. Beda kalau misalnya orang sudah sepuh atau sudah tua, itu kalau misalnya patah tulang sedikit, maka sembuhnya bisa berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Kayak gitu. Karena tulangnya sudah kering. Maksudnya tulangnya sudah keras. Pernahkah kamu berpikir mengapa tulang pada daun telinga dapat dilipat? Tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang yang terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh tulang rawan lainnya? Contoh tulang rawan yaitu tulang hidung, tulang rawan penyusun persendian adalah contoh tulang rawan. Nah, ini ada kata yaitu sendi, kita belajar nanti. Tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Pada saat janin atau calon bayi yang masih ada di dalam kandungan, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuhnya merupakan tulang rawan. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Osifikasi atau penulangan, yaitu dari bayi ke dewasa tulangnya semakin keras, ini disebut osifikasi. Agar kamu dapat memahami proses osifikasi dengan baik, perhatikan gambar 1.24 berikut. Jadi tulang rawan ini yang dulu masih bayi,
lama kelamaan, semakin lama semakin keras. Nah, kayak gini ini bentuknya. Bagaimana proses osifikasi berlangsung? Proses osifikasi berlangsung berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang berisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium hingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, ini kenapa sampean kalau misalnya masih kecil atau masih belum dewasa itu dianjurkan minum susu atau makan telur, makan daging-dagingan kayak gitu. Karena di sana ada kalsiumnya. Kalsium bisa membuat kalian lebih tinggi, maksudnya bisa tumbuh lebih cepat daripada teman-teman kalian karena ada mineral yaitu kalsium di tubuh kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan minum susu, yuk minum susu kayak gitu. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada di sistem rangka kamu adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau penggabungan, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekornya sampean. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Habis tulang pasti ada hubungannya dengan sendi atau yang engselnya sampean, yang bisa membuat tulangnya sampean bisa mengkok atau nekuk-nekuk agar kalian bisa duduk, bisa berdiri, bisa tiduran, bisa dan lain sebagainya lah. Sebelum kamu mempelajari tulang selanjutnya, coba sekarang berdirilah, kemudian lakukan gerakan sesuka hatimu. Coba kamu pikirkan, kenapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan tersebut. Padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangatlah keras, serta tidak dapat dibengkokkan. Nah, ternyata itu semua terjadi karena adanya penyusun sistem gerak kita. Karena terdapat sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang tubuh dapat digerakkan. Tahukah kamu bahwa sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan untuk dilakukan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Saya kasih kuning lagi. Misalnya sendi yang terdapat di tulang tengkorak. Perhatikan gambar 1.15. Nah, ini adalah gambar tengkorak, dan gambar tengkorak ini kepala kamu tidak dapat digerakkan. Maksudnya yang bagian sininya ini. Bagian sini ini tidak dapat digerakkan. Maksudnya tidak dapat digerakkan dengan bebas. Jadi ini disebut sebagai sinartrosis. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut sebagai amfiatrosis. Misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Nah, tulang belakang sampean itu terdiri dari banyak tulang. Bergeraknya itu sedikit-sedikit, akhirnya sampean bisa ngulet kiri kanan. Nah, kayak gitu karena bergeraknya sedikit, tapi sedikit-sedikit itu banyak tulang, akhirnya kalian bisa bergerak
ke kiri dan ke kanan ya, seperti tadi. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut diartrosis. Misalnya sendi lengane sampean, sendi sikunya sampean, sendi di pahanya sampean, sendi di lututnya sampean. Nah, kayak gitu itu bisa digerakkan dengan bebas. Jadi yang tidak bisa digerakkan dengan bebas disebut sinartrosis. Yang dapat digerakkan sedikit atau terbatas disebut amfiartrosis. Yang bisa digerakkan dengan bebas disebut diartrosis. Oke, selanjutnya yaitu sendi peluru. Kita belajar satu persatu sendi ya, sendi yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lainnya yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh dari sendi peluru ada sendi di antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pengumpil dan tulang pinggul dan tulang paha. Jadi lengannya sampan ini bisa digerakkan ke atas, ke belakang, ke depan, ke samping. Begitu juga dengan tulang paha. Nah, ini gambarnya. Ini dan ini. Ini bisa digerakkan sesuka. Maksudnya ke segala arah, maksudnya ke arah yang lebih luas. Lebih banyak arahnya. Itu disebut sebagai sendi peluru. Bentuknya masuk kayak gitu. Selanjutnya yaitu sendi engsel, yaitu gerakannya cuma ada dua, yaitu atas dan bawah seperti ini. Contohnya adalah di lengannya sampean, siku dan lututnya sampean. Itu namanya sendi engsel. Tipe ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Nah, intinya seperti itu. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan dengan sendi peluru. Selanjutnya yaitu sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros dan tulang yang lain berbentuk cincin dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher. Kalian bisa godek-godek atau geleng-geleng itu karena adanya sendi putar. Selanjutnya yaitu sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah, yaitu muka, belakang, dan ke samping. Contoh sendi ini adalah sendi di pangkal ibu jarimu. Nah, ini bentuknya. Jadi bisa coba gerakkan sendi di tulang jarimu lah, kayak gitu. Jadi bentuknya bukan seperti peluru, tapi bisa digerakkan seperti kayak gitu. Selanjutnya yaitu sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergeser di atas tulang lain. Perhatikan gambar 1.31. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya. Nah, ini merupakan contoh sendi geser. Jadi yang ada di ruas-ruas ibu, ruas-ruas tangan.
untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang otot. Jadi kita hari ini belajar tentang rangka terlebih dahulu, sedangkan minggu depan kita belajar tentang otot. Biar lebih tuntas, bentar, terangkat, polos. Nah, kita belajar sekalian gangguan atau kelainan sistem gerak dan upaya mencegah mengatasinya, tapi ini khusus di rangka. Misalnya ini, riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.36. Penyembuhan yang mencegah dan pencegahan dari penyakit ini ada dengan menambahkan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Nah, kenapa kalian kalau masih kecil dianjurkan minum susu? Karena menghindari penyakit ini, yaitu riketsia. Seorang yang berusia 1-70 tahun membutuhkan vitamin D sebanyak 1,5 mikrogram per hari, sedangkan seorang yang berusia 71 tahun ke atas membutuhkan vitamin D sebanyak 20 mikrogram per hari. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur? Nah, saya kasih ini diaktifkan, jadi bukan di matahari. Vitamin D bukan diperoleh dari matahari tapi diaktifkan. Jadi vitamin D yang kalian makan itu diaktifkan oleh sinar matahari. Tetap kalian harus makan vitamin D, tapi vitamin D kalau kalian nggak kena sinar matahari maka tidak aktif di tubuh kalian. Agar vitamin D itu aktif, kalian harus terpapar sinar matahari pagi selama 10-15 menit. Maka sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Vitamin D aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, sehingga akan menambahkan jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Dengan demikian, bertambahnya kalsium dan fosfor dalam darah bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh karena terkena sinar matahari, maka akan dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium sehingga dapat mendorong perbaikan tulang di penderita riketsia. Selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon. Hormon itu kayak senyawa yang dibutuhkan tubuh sampean agar intinya tubuh kalian menghasilkan hormon agar proses-prosesnya lebih lancar, kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Kalian bisa mempelajari lebih detail di SMA nanti, kalau sekarang terlalu awal. Sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Ini biasanya orang-orang tua mengalami osteoporosis ini. Selanjutnya adalah artritis, adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak.
Kekurangan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar 1.38. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk dari artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Jadi tidak terlalu berlebihan kalsiumnya, juga tidak terlalu kekurangan. Jadi seimbang-seimbang aja. Selanjutnya yaitu fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat tinggi. Patahnya tulang disebut sebagai fraktura. Ada beberapa jenis fraktura yang umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup, fraktura terbuka. Tulang yang patah tidak sampai menembus kulit disebut sebagai fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, pecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, spiral, dan lain sebagainya. Agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, berhati-hatilah saat berolahraga atau mengendari kendaraan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita belajar kifosis, lordosis, dan skoliosis. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus tetapi melengkung. Agar kamu mengetahuinya, perhatikan gambar 1.40a. Bentuk tulang belakang mempengaruhi bentuk tubuh kita. Cobalah amati bentuk badan teman laki-lakimu saat berdiri dan dilihat dari samping. Bagaimana bentuknya? Tulang belakang dapat mengalami kelainan. 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis pada gambar 1.40 ini. Yang A ini merupakan normal, yang B ini merupakan kifosis atau ini yang terlalu kesini, dan ini yang terlalu kesini, lordosis, dan yang skoliosis yang terlalu membengkok. Nah, itulah. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang berlebihan ke bagian dada atau ke arah belakang, seperti yang dilihat pada gambar 1.40b. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit seperti TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Selanjutnya yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan yang dapat melengkung dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, seperti ditunjukkan pada gambar 140C. Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Selanjutnya yaitu skoliosis. Skoliosis ada melengkungnya tulang belakang ke arah samping seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.40d. Nah, kayak gini. Skoliosis dapat disebabkan oleh folio. Ini penyakit yang diakibatkan oleh virus atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Nah, minggu depan kita belajar tentang otot dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Sekarang belajarnya sampai sini dulu. Kalian bisa melanjutkan belajar secara mandiri. Apabila kalian
punya pertanyaan atau butuh bantuan terkait belajar, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.